Kali ini saya ingin sharing tentang opini saya mengenai kunci sukses film-film Hollywood. Jadi, kenapa film-film Hollywood itu sukses? Saya menyimpulkan beberapa rumusan ya. Satu, formulanya itu adalah aktor dan artisnya. Aktor dan artisnya ini selalu global, selalu tidak memandang ras. Di situ ada tokoh Negro, ada tokoh Spanyol, ada tokoh Italia, ada tokoh India, ada tokoh keturunan Indian asli suku Amerika, gitu kan. Terus juga ada tokoh Oriental. Tokoh Oriental itu Chinese, Jepang, Korea, Taiwan, gitu kan, Filipina. Jadi bintangnya mendunia. Bintang-bintangnya itu dari seluruh dunia, dari seluruh ras. Dia tidak membeda-bedakan. Terus kemudian cara layout, cara desain karakternya. Kalau di situ ada antagonis yang negro, katakanlah, ada antagonis negro, itu di situ pasti ada jagoannya juga negro, ada yang temennya jagoan itu negro. Jadi supaya sudut pandangnya itu tidak sempit, seolah-olah oh geng negro itu jahat-jahat, orang negro jahat-jahat. Enggak, ternyata ada juga orang negro yang baik. Jadi sehingga itu untuk merumuskan multidimensional atau pandangan yang tidak secara umum, tidak menyudutkan, tidak menyinggung satu ras apapun, ya gitu. Nah, dengan begitu sehingga filmnya bisa diterima di dunia. Bahkan aktor aktrisnya sekarang itu peran utamanya tidak hanya orang bule gitu, tidak hanya orang Amerika yang bule, bukan, tapi aktor aktrisnya yang utama itu ada yang negro. Misalnya Magnificent Seven, Denzel Washington itu dia yang rasnya negro, dia menjadi jagoannya gitu. Dia yang mempunyai hati yang baik gitu, mau membantu orang yang awalnya dia mau balas dendam, tapi akhirnya ternyata untuk menjadi sesuatu itu bukan karena kalau kamu membalas dendam kamu tidak akan selesai urusan hati nurani itu, tapi dengan dipertemukannya sesuatu yang dia harus menolong, dan kesempatan menolong itu justru sama orang yang sedang akan dibalas dendami, gitu kan. Dan di situ juga ditunjukkan misalnya ada tokoh Indian yang jahatnya, ada tokoh Indian yang di Magnificent Seven juga ada tokoh Indiannya, sehingga tidak semua Indian itu savages atau liar atau sangar atau sadis, itu enggak gitu. Jadi itu desain karakternya itu di sana sudah dipikirkan bahwa ini nanti bisa diterima di seluruh dunia. Bahkan juga film-film Amerika sekarang explore kepada film-film Indonesia dengan mengajak Iko Uwais jadi bintang pendukungnya, ada Rohian, ada macam-macam. Jadi banyak sekali upaya para casting director di sana itu untuk meluaskan itu sesuai visi misi dari foundingnya atau investornya atau investmentnya gitu. Nah, terus kunci kedua adalah cara mempermainkan cerita. Jadi kunci kedua itu adalah masalah cerita. Jadi cerita itu bagaimana itu berguna untuk seluruh dunia gitu, melalui suatu tokoh atau karakter menjalani kehidupannya, sepanjang kehidupannya itu menemukan sesuatu dalam hidupnya, dan peristiwa-peristiwa itu peristiwa-peristiwa yang sangat intimasi, sangat dekat dengan manusia di seluruh dunia gitu. Apa itu faktor balas dendam, atau itu faktor heroik, atau itu faktor membela kebenaran gitu ya. Jadi itu sangat luas sekali pengembangannya, bahwa bahkan kalau saya amati juga eksplorasinya cerita itu Hollywood, film-film Hollywood berusaha mengadaptasi mitos-mitos, legenda-legenda ataupun folklore dari masing-masing negara. Jadi setiap negara pasti ada legenda, ada mitos, ada folklore yang diadaptasi sedemikian rupa. Itu bahkan sudah sejak dahulu. Jadi Dracula itu kisah yang dari dulu di Eropa ya. Di Eropa itu penulisnya Bram Stoker itu dari Eropa, itu berdasarkan adanya waktu itu
rentenir yang atau lintah darat yang sangat mencekik orang-orang miskin gitu. Sudah kaya, dia mengutangkan dan memberikan beban yang tinggi dan sewenang-wenang seperti menghisap darah gitu, kayak lintah darah. Itu digambarkan oleh Bram Stoker menjadi sosok Dracula. Nah, dengan seperti itu folklore yang diambil, yang eksplorasinya Hollywood itu sampai ke Eropa, bahkan mungkin sampai ke Jepang. Ada tentang Last Samurai gitu, gimana restorasi Meiji. Pada saat itu restorasi Meiji sedang mau memperbaiki bahwa Jepang saat itu tidak boleh hanya bersikukuh melestarikan budaya, mempertahankan budaya saja dengan samurai, shogun, itu enggak. Jadi karena dunia sudah reformasi teknologi, reformasi industri, maka Jepang juga ingin melakukan restorasi Meiji. Pada saat itu kaisarnya Meiji. Nah, dari situ dia menghabiskan semua samurai supaya dipersenjatai pakai senjata gitu kan. Nah, Hollywood itu sampai eksplorasi sedemikian rupanya, bahkan dari komik, tidak hanya komik Amerika saja, tapi komik dari Rusia, komik dari Eropa, diadaptasi semua, dibeli semua sama Hollywood, habis semua, diborong semua sama Hollywood. Itu kunci suksesnya, supaya orang melihatnya film Hollywood nggak, karena masing-masing negara tidak mau mengeksplor itu, atau mungkin tidak punya biaya untuk mengeksplor apa yang dia miliki, kekayaan apa yang dia miliki sendiri itu tidak digali gitu. Jadi di Indonesia banyak, di Rusia banyak, di Jepang banyak. Kenapa justru munculnya melalui Hollywood, dan itu menjadi besar dan mempunyai keuntungan besar pula gitu kan. Nah, selain itu juga masalah faktor kunci sukses berikutnya adalah masalah faktor lokasi gitu. Lokasi-lokasi yang eksotik gitu, di Thailand, di Muang Thai, di India, di Eropa, di Rusia, semua sudah ada di film Hollywood gitu. Bahkan kita yang di masing-masing negara tidak perlu belinya. Dengan nonton film Hollywood kita bisa tahu, oh Kroasia seperti itu, oh Italia seperti itu, oh Roma seperti itu, oh di Jepang seperti itu gitu. Kita hanya melihat film Hollywood, kita menjadi jendela untuk seluruh umat manusia gitu. Lokasi-lokasi itu tidak hanya ingin menampilkan eksotiknya saja, tidak ingin menampilkan lokasi seperti apa ya, seperti film-film yang notabene kadang untuk sponsor dari pariwisata gitu, tapi enggak gitu. Itu memang ceritanya kebetulan di sana, dan filmnya fokusnya pada cerita. Cuma ada beberapa shot yang lebar, yang apa, yang menunjukkan ini loh Roma, ini loh Jepang, ini loh India gitu. Bahkan eksplorasinya tuh, artinya eksplorasinya itu tidak hanya aktor, cerita, sampai ke lokasi gitu. Bahkan yang berikutnya kunci suksesnya adalah standar sertifikasi. Mereka selalu bekerja dengan standar sertifikasi, artinya misal kameramen yang tersertifikasi dari Inggris itu BSC, British Cinematographer Committee gitu kan. Kalau Amerika ASC gitu kan. Nah, saat ini sertifikasi di Indonesia sedang digodok dan sedang supaya kameramen Indonesia, sutradara-sutradara Indonesia tersertifikasi gitu, supaya standar ketika pihak luar syuting di Indonesia, mereka hanya mencari orang yang sertifikasi. Kalau di Indonesia tidak ada orang yang tersertifikasi, maka mereka akan mengambil negara tetangganya, apakah itu Taiwan, Jepang, atau Hong Kong, atau Singapura gitu kan. Jadi sayangkan kalau Indonesia tidak siap dengan sertifikasi gitu. Nah, selain itu, kunci suksesnya ini adalah bagaimana mereka mempromosikan sebuah film. Promosinya tidak hanya sebuah permainan, atau maksud saya ini ada promosi-promosi yang dia dari tim promosi melihat, oh ini bisa dikemas begini supaya orang menjadi daya tarik apa segala macam. Artinya tidak sesuai filmnya gitu. Tapi kalau di sana dia berusaha sekali menjaga bahwa konten filmnya apa, yang dijual apa, dan pihak promosi itu pihak orang yang
mengerti juga soal film gitu, tersertifikasi juga masalah perfilman, jadi paham bagaimana mempromosikan dua film, bagaimana nih sudut mananya ini yang akan kita cuplik untuk menjadi sebuah promosi film supaya film ini banyak ditontonnya. Nah, yang mengherankan dari hasil promosi itu, dari hasil membuat penonton seluruh dunia tuh ngefan, favorit sama film Hollywood, misalnya Avenger siapa sih di seluruh dunia yang tidak favorit dengan Captain Amerikanya, dengan Spider-Man-nya, dengan bla bla blanya, tokoh-tokoh heroik, bahkan semua aktor-aktornya, semua yang menjadi tokoh hero itu aktor-aktor yang berbobot, aktor-aktor berbakat, berbobot, pernah mendapat piala Oscar gitu kan, dari Avenger-nya, dari musuhnya gitu kan. Itu sampai sepertinya semua aktor artis Hollywood keborong semua di Avenger gitu, sehingga Avenger Endgame itu mempunyai penghasilan yang terbesar dari seluruh film, termasuk film Indonesia yang peredaran terbesar di Indonesia itu salah satunya Endgame. Padahal di Indonesia juga ada film-film yang bagus misalnya, tapi semua kelibas semua sama Endgame pada saat itu. Jadi artinya gini, kenapa Endgame yang bisa mempunyai sekian miliar keuntungan, bahkan hampir triliun, sudah triliun, keuntungannya sudah triliun, itu hanya di Indonesia. Nah, berarti kan ada potensi penonton Indonesia yang sebesar itu. Apakah harus membuat Endgame? Enggak juga. Artinya ada potensi keuntungan di penonton Indonesia itu sebesar itu yang terabaikan oleh produser atau investor di Indonesia. Nah, sebelumnya Endgame itu ada Fast Furious 7 yang Fast Furious di mana Paul Walker meninggal, terus kemudian seluruh film Indonesia nggak ada yang bisa menandingi Fast Furious. Padahal potensinya sebesar itu, keuntungannya bisa sampai triliunan dengan modal mungkin 10M atau 20M gitu. Bahkan ada yang dengan modal 5M, 7M gitu bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Artinya potensi itu memang harus digali dan tidak bisa digali dengan buru-buru. Ketika film-film Avenger itu begitu film Avenger itu mempunyai keuntungan, maka mereka membuat tim di balik itu sudah dibikin tim. Ada tim penulis skenario lagi, ada sutradara lagi, ada aktor artisnya disusun sedemikian rupa, dimatangkan gitu. Jadi begitu goal berikutnya apa ini? Mereka sudah meramalkan. Mereka bisa mendesain, mereka bisa membaca selera penonton seluruh dunia. Nah, yang terakhir ada itu, bisa membaca selera penonton seluruh dunia. Mereka maunya seperti apa, tapi tidak hanya menuruti apa mau mereka, tapi mereka merancang sedemikian rupa sesuai keinginan mereka, namun ada sesuatu yang ingin disampaikan. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan untuk tentang kunci sukses film-film Hollywood. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda berkenan untuk subscribe dan terus menonton sharing-sharing saya di Thesis Picture. Terima kasih. Salam.